Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anak-anakku yang saya sayangi, pagi ini kita mulai belajar daring mata pelajaran seni budaya. Untuk materi yang pertama yaitu bab 1 karya seni lukis. Kita tahu bahwasannya menggambar, ya, kalau kita mau menelusuri menggambar itu, kalau kita kembangkan akan menjadi sebuah seni lukis. Jadi definisi dari melukis yaitu sebuah pengembangan dari menggambar yang biasanya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik dan bentuk karya seni tersebut. Berikutnya adalah gaya seni rupa. Gaya-gaya seni rupa itu terdiri dari dua, yaitu gaya tradisional dan juga gaya modern. Maksud atau arti dari gaya tradisional itu sendiri yaitu corak seni rupa tradisional yang merupakan corak turun-temurun, di mana terbagi lagi menjadi corak primitif dan corak klasik. Apa itu corak primitif? Yaitu corak yang masih menggambarkan sifat-sifat sederhana di dalam masyarakat. Sedangkan corak klasik itu meniru gaya kerajaan pada zaman Hindu, Buddha, zaman dahulu kala. Sedangkan gaya-gaya seni rupa modern yaitu corak seni rupa yang sudah mengalami kemajuan, perubahan dan pembaharuan. Jadi sudah memacu pada gaya-gaya seni rupa yang termasuk jenis-jenis kemajuan, ya, yang sudah masuk pada modern, perubahan dan pembaharuan. Mungkin bisa menggunakan komputer dan sebagainya. Aliran gaya seni rupa terdiri dari dua, yaitu representatif dan nanti ada demokrasi, ya, demokrasi. Perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam, yaitu ada naturalisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Ini contohnya, nampak sangat realistis, ya, sangat natural. Jadi pemandangan di atas seperti layaknya pemandangan yang benar-benar hidup. Kalian nanti bisa membuat pemandangan seperti ini. Ada yang disebut dengan realisme. Kalau tadi naturalisme, sekarang realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya, sesuai dengan kenyataan hidup. Gambarnya seperti itu. Jadi diambil dari kehidupan nyata, ya. Yang ketiga adalah romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, menceritakan cerita dasar atau kejadian yang dramatis. Contohnya adalah tidak saya masukkan di sini, yaitu lukisan tentang Pangeran Diponegoro pada saat itu penangkapan oleh penjajah Belanda. Yang kedua yang saya katakan tadi ada representatif, sekarang ada deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya, yaitu merubah bentuk aslinya sehingga menjadi bentuk yang baru namun tidak meninggalkan bentuk dari asalnya, ya. Jadi ada sedikit perubahan. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Kita lihat di slide-nya.
Nih, jenis lukisan berdasarkan teknik bahan yang digunakan. Ada yang disebut dengan mozaik ya, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni di dinding sehingga membentuk objek ya, sehingga membentuk objek tertentu ya. Pecahan atau lempengan kaca ya yang kecil-kecil itu berwarna-warni di dinding sehingga membentuk objek tertentu, bisa masuk pada jenis lukisan mozaik. Jenis lukisan kaca ya, kalian pernah mendengar lukisan kaca, yaitu kita melukisnya di atas kaca. Kemudian lukisan cat minyak atau plakat, medianya adalah kanvas. Berikutnya lukisan cat air atau aquarel, bahan yang digunakan adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air ya. Kalian nanti bisa menggunakan cat air juga. Akrilik, apa itu akrilik? Yaitu lukisan dengan bahan-bahan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah. Yang terakhir adalah lukisan batik, menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Ini mungkin nanti akan saya praktekkan ketika kita nanti masuk tatap muka, mungkin bulan depan. Berikutnya teknik berkarya seni melukis. Yang pertama adalah memunculkan gagasan. Jadi kalian sebelum melukis itu di dalam otak kalian sudah ada ide-ide, kira-kira gambar apa, lukisan apa yang akan saya bikin. Yang kedua adalah membuat sketsa. Dalam membuat sketsa ya, itu kalian tidak boleh terlalu tebal, jadi tipis-tipis saja. Jadi kira-kira disesuaikan dengan imajinasi kalian. Biasanya kita menggunakan pensil. Jangan lupa penghapus ya, karena kalau kita menggambar itu selalu ada sedikit kesalahan yang perlu dihapus. Yang ketiga yaitu menentukan media berkarya. Ya, media apa yang akan kamu gunakan nanti? Menggunakan media kanvas ya, media buku tulis juga bisa, atau media-media yang lain, atau media pasir juga bisa ya. Menentukan teknik ya, teknik yang kamu pakai nanti apa, teknik berkarya seni lukis itu, teknik yang dipakai tadi sudah saya jelaskan di atas. Yang terakhir adalah mewarnai dan mencemurahkan lukisan. Kalau kalian sudah selesai semuanya, baru kalian mewarnai dan menyempurnakan lukisan yang kalian buat tadi dengan warna-warna yang indah. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila kalian nanti ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat telepon atau lewat WA Japri ataupun lewat WA Group. Tugas kalian hari ini yaitu buatlah lukisan sederhana tentang alam sekitarnya secara natural. Boleh pemandangan, boleh alam laut ya. Yang penting tentang pemandangan sekitar kalian. Bisa di rumahmu saja, bisa sekitar sekolah, terserah ya. Tergantung kalian sendiri. Setelah selesai segera difoto dan dikirim ke Bu Lili beserta foto kalian memakai seragam. Baru nanti akan saya cek siapa-siapa saja yang sudah mengirim tugas hari ini, kemudian saya share di grup. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.